Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raihan Wahyu Satrio Wibowo dengan NIM 2505120439. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya mengambil judul yaitu Sistem Kendali Suhu IoT pada Pengering Ampas Kopi dengan Logika Fuzi. Kenapa sih saya memilih judul atau topik ini? Saya memilih judul ini karena saya melihat potensi yang sangat besar dari pemanfaatan limbah ampas kopi, yang sayangnya masih terkendala dalam proses pengolahannya. Nah, untuk melihat lebih lanjut masalah dari topik yang saya ambil ini, mari kita masuk ke dalam latar belakang masalah. Latar belakang masalah dari problem ini yang seperti yang kita ketahui, yaitu tren konsumsi kopi di Indonesia termasuk di daerah di sekitar kita terus meningkat secara drastis. Hal ini berbanding lurus dengan limbah ampas kopi yang dihasilkan oleh kedai-kedai kopi. Ampas kopi itu sebenarnya memiliki nilai ekonomis yang tinggi, misalnya untuk bahan dasar lulur kosmetik, pupuk kompos, atau bahkan briket. Namun ada satu masalah utamanya. Ampas kopi memiliki kadar air yang sangat tinggi, yang jika setelah diseduh dan dibiarkan lebih dari 24 jam, maka ampas kopi ini akan berjamur dan kemudian rusak. Oleh karena itu, proses pengeringan yang cepat dan stabil sangat-sangat diperlukan atau dibutuhkan. Saat ini banyak pengrajin atau pengolah limbah yang menjemur ampas kopi di bawah terik matahari yang suhunya tidak menentu atau bahkan bergantung pada cuaca. Atau bahkan ada pengusaha yang mengsangrai secara manual yang itu rentan kosong. Suhu yang tidak presisi akan merusak kandungan nutrisi dan zat kimia penting di dalam ampas kopi tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah solusi yang saya tawarkan. Berangkat dari permasalahan tersebut, saya sebagai mahasiswa teknik informatika melihat peluang untuk menerapkan teknologi guna memecah masalah ini. Solusi yang saya tawarkan adalah mengotomatisasi pengawasan suhu menggunakan Internet of Things atau IoT. Dengan IoT ini, kita tidak perlu lagi menjaga proses pengeringan secara manual. Yang akan bekerja yaitu adalah sensor yang akan membaca suhu di dalam ruang pengering. Lalu mikrokontroler akan memutuskan apakah pemanas harus dinaikkan atau diturunkan. Kemudian data ini akan dikirim ke cloud sehingga pengguna bisa memantau suhu secara real time dari mana saja melalui smartphone atau bahkan website. Kemudian ada rumusan masalah dan batasan masalahnya. Berdasarkan latar belakang tadi, saya merumuskan beberapa masalah pokok dalam penelitian ini. Bagaimana merancang arsitektur perangkat lunak keras atau hardware untuk memantau suhu pada ruang pengering ampas kopi. Yang itu yang pertama, kemudian yang kedua, bagaimana membangun dashboard berbasis website atau mobile agar pengguna bisa memantau proses ini secara real time. Kemudian yang ketiga, untuk memantau atau menjaga agar penelitian ini tetap fokus dan terarah, saya memberikan batasan masalah.
Yang pertama, sistem ini menggunakan microcontroller ESP32 dan sensor suhu DHT22 atau thermocouple MAX 6675. Algoritma yang digunakan fokus pada kontrol suhu atau logika fusi. Nah, tidak membaca atau tidak membahas efisiensi daya listrik alat. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Dalam menyusun rencana penelitian ini, saya merujuk pada beberapa penelitian terdahulu. Misalnya penelitian pertama oleh Pratama dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang membahas tentang rancang bangun alat pengering kopi otomatis berbasis Arduino. Nah, kelemahan pada sistem mereka yaitu adalah aktuatornya masih menggunakan kontrol on-off. Hal ini membuat suhu sering melonjak drastis dan kurang stabil karena tidak ada algoritma cerdas yang mengatur intensitas panasnya. Kemudian ada penelitian kedua yang merujuk pada jurnal dari Wulandari dan Setiawan di tahun 2022. Mereka sudah berhasil menggunakan algoritma logika fusi dengan sangat presisi. Namun, penelitian tersebut hanya diterapkan untuk sistem pendingin ruangan atau cold storage, bukan untuk pemanas ruang pengering, dan sistemnya belum terintegrasi dengan jaringan IoT. Nah, oleh karena itu, novelty atau pembaruan dari penelitian saya adalah penggabungan algoritma logika fusi untuk mengatur intensitas alat pemanas secara halus atau smooth yang dikombinasikan dengan platform IoT untuk pemantauan jarak jauh secara real time. Nah, di sini ada arsitektur sistem. Sebelumnya kita sudah membahas latar belakang masalah, kemudian tinjauan pustaka dari penelitian sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini kita membahas arsitektur sistem yang dalam rencana presentasi atau rencana tugas akhir saya nanti. Yang pertama yaitu perception layer atau bagian input. Saya akan menggunakan sensor DHT22 untuk membaca suhu ruang pengering. Kemudian yang kedua, network layer atau bagian pemrosesan. Otak dari sistem ini adalah microcontroller node MCU ESP32. Di dalam ESP32, inilah algoritma logika fusi ditanamkan. Aturan atau rule-based fusi akan menghitung input dari sensor, lalu menghasilkan output. Kemudian yang terakhir yang ketiga masuk ke bagian application layer atau aktuator dan platform. Output dari ESP32 akan mengontrol relay dan heater. Jika suhu terlalu dingin, heater menyala maksimal. Dan sebaliknya jika suhu hampir mendekati batas ideal, heater akan meredup secara perlahan. Bersamaan dengan itu, ESP32 akan mengirim data sensor tersebut via jaringan Wi-Fi ke database cloud, misalnya menggunakan Firebase atau Antares, yang kemudian divisualisasikan pada dashboard aplikasi. Nah, itu tadi rencana ide rencana saya untuk tugas akhir saya dengan judul yang tadi. Nah, sebagai kesimpulan dari rencana saya yaitu semoga rencana penelitian ini dapat memberikan solusi nyata berbasis IT pada para pengolah limbah ampas kopi, meningkatkan efisiensi proses pengeringan, dan memastikan kualitas bubuk ampas kopi tetap terjaga dengan intervensi teknologi IoT. Dan dengan ini saya akhiri presentasi untuk rencana tugas akhir saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila
ada kurang kata atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.